Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CGP Angkatan 11, Tatas, tuntas, oke gas. salam dan bahagia. Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 11, kelas 11, 112 dari Kabupaten Blora akan melaksanakan praktek coaching dan observasi. Perkenalkan, nama saya Jumarno, instansi dari SD 2 Meran. Saya Aziz Maulana Aksan dari SMA Negeri 2 Blora. Saya Bambang Sumaryono dari SMK Negeri 1 Blora. Akan mempersembahkan demonstrasi konstekstual modul 2.3. Pertama kali untuk kegiatan praobservasi, kami sudah mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian. Percakapan coaching kami melakukan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi coaching yang akan kami kembangkan dan diobservasi yaitu mendengarkan dengan rasa, membuat pertanyaan berbobot, dan langkah pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Kompetensi yang akan diobservasi yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, kami akan melakukan praktek coaching. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aziz. Selamat siang Pak Bambang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Ya. Jadi gini Pak Aziz, kali ini akan melakukan coaching ya dengan rekan sejawat. Tentunya Pak Aziz sebagai coach tentunya sudah mempersiapkan hal-hal yang akan dibutuhkan ya. Terutama pada kegiatan coaching kali ini ada beberapa hal yang saya tanyakan tentang kompetensi seorang coach ya. Saya akan berpedoman pada rubrik pengamatan yaitu mengenai alur tirta ya, yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Semoga dalam proses coaching nanti akan tanpa alur tirtanya ya. Untuk kompetensi sebagai seorang coach, nah untuk kegiatan coaching ini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Aziz? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu ya Pak, yang pertama ada kehadiran penuh. Ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Ya. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan. Gitu. Baik. Untuk kompetensi yang dikembangkan Pak Aziz tadi ada 3 ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut yang digunakan oleh Pak Aziz, kira-kira mana Pak Aziz yang ingin dikembangkan oleh Pak Aziz dari ketiga kompetensi tersebut? Untuk kegiatan coaching kali ini ya Pak, saya akan lebih mengarah pada mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh, untuk yang pertanyaan berbobot ya. Baik. Untuk Pak Aziz, kemampuan yang ingin dikembangkan secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya. Lah, indikator ketercapaian dan tujuan dari Pak Aziz kembangkan yaitu seperti apa Pak? Indikator yang dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot adalah selalu mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach Pak. Dengan cara mengajukan pertanyaan hasil dari mendengarkan aktif. Ya. Dengan menggunakan kata kunci dari mendengarkan aktif, bersifat terbuka dan eksploratif Pak. Membantu coach mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya, begitu. Ya. Baik Pak Aziz, harapan saya semoga apa yang telah disampaikan Pak Aziz nanti dipersiapkan ya. Hari ini saya akan memberikan kenyamanan bagi coach dalam menggali masalah ya, sehingga coach bisa memaksimalkan potensinya dalam mengatasi permasalahannya. Silahkan nanti dipersilahkan semuanya dokumen pendukung pertanyaan berbobot untuk coach. Semoga kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan lancar ya Pak Aziz. Amin Pak
Bambang, terima kasih. Semoga kegiatan coaching nanti saya diberikan kelancaran gitu. Amin. Terima kasih Pak Aziz. Oke. Selamat berobservasi ya. Selamat siang Pak Aziz. Apakah Pak Aziz mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Pak Jumarno. Ada apa? Saya lihat sepertinya kok tidak seperti biasa, nggih. Ada agak seperti menghadapi sebuah masalah. Bagaimana? Mungkin ada yang bisa saya bantu, Pak? Mohon maaf Pak Aziz, saya jadi mengganggu waktunya Bapak. Nggak apa-apa Pak, monggo. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya Pak. Apakah Bapak bisa membantu masalah saya? Dengan senang hati Pak Jumarno, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang saya hadapi Pak. Oh begitu, masalahnya apa Pak? Coba Pak Jumarno ceritakan yang sedang Pak Jumarno hadapi, yang sedang Pak Jumarno rasakan, mungkin saya bisa membantu. Bapak ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas Pak. Waktu di supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas Pak. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Pak Jumarno mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kata pengawas, saya tidak serius Pak. Ya. Tidak serius dalam mengajar Pak. Begitu, tidak serius. Tidak seriusnya itu yang bagaimana Pak Jumarno? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Pak. Oh begitu. Proses mengajar yang bagaimana itu? Kok Pak Jumarno, apakah Pak Jumarno tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana kok sampai dikritik sama pengawas? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar Pak. Karena saat mengajar saya tidak memakai buku teks Pak. Lalu bagaimana tanggapan Pak Jumarno dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber Pak. Bisa dari buku referensi yang di perpustakaan, kemudian pakai buku yang lain yang mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau malah merasa tersinggung Pak. Gitu. Jadi masalahnya begitu ya. Kalau Pak. begitu saya tanya sama jenengan dulu. Selama ini apa yang Pak Jumarno lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan ke Bapak tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Kemudian mengajak siswa untuk menonton video yang menyenangkan Pak. Kemudian memberi pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Pak. Kok nggak menggunakan teks kenapa? Buku teks kenapa Pak? Alasannya kenapa? Menurut saya Pak ya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, kemudian siswa juga sudah termotivasi dan mengacu pada kurikulum Pak. Sebenarnya sudah bagus ya Pak Jumarno. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Jumarno mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui karakter siswa kan berbeda-beda nggih? Iya Pak. Dan belajar pun juga berbeda-beda begitu. Iya. Bagaimana hasilnya itu Pak? Betul juga Pak. Nah, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal Pak. Itulah pentingnya buku teks Pak sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu agar Pak Jumarno ini menggunakan sumber belajar dengan buku teks begitu. Saya pikir ada benarnya juga Pak. Setelah Pak Jumarno bercerita, sekarang bagaimana perasaannya jenengan? Terus terang ya Pak, beberapa hari ini saya masih kurang merasa nyaman Pak. Saya menjadi resah. Kemudian di rumah itu kepikiran terus Pak. Dengan masalah ini akibatnya untuk pekerjaan yang lain itu menjadi terbengkalai Pak. Oh begitu. Lalu apa yang membuat Pak Jumarno merasa tidak nyaman saat ini? Sebetulnya Pak ya, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut itu kepada kepala sekolah kita Pak. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari Pak. Ya jika saya dapat menyimpulkan yang membuat jenengan itu merasa tidak nyaman ya berarti saat supervisi itu nggih. Iya Pak. Karena Pak Jumarno tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan jenengan memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung begitu.
lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Nggih, saya bisa memahami. Iya Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah kita enggak Pak ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini jenengan bisa merefleksi dan mempersiapkan diri nggih. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat jenengan dalam mengajar begitu. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak. Oke. Nah, dari apa yang sudah jenengan sampaikan, apa rencana kedepannya buat Pak Jumarno? Saya berniat itu untuk menemui beliau Pak, membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya Pak. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui Bapak pengawas Pak, Yeah. dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Oke. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas Pak, bagaimana menjalankan atau melakukan proses belajar mengajar yang baik Pak. Oh, gitu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama Pak. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya terapkan kepada siswa juga akan saya terapkan karena siswa merasa nyaman dengan cara tersebut Pak. Langkah yang Pak Jumarno ambil ini sudah tepat nih Pak. Sebenarnya sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide jenengan itu. Syukurlah Pak. Sekarang saya juga merasa lega Pak, Nggih. karena jujur nggih, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita Pak. Agak khawatir, takutnya salah langkah kedepannya itu loh Pak. Oke, syukurlah Pak Jumarno sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Jumarno rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Jumarno lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks Pak. Oh begitu. Lalu dukungan apa yang jenengan butuhkan Pak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa saling-saling mengingatkan Pak satu sama lain Pak. Ya itu ide yang bagus Pak Jumarno. Sekali lagi semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Jumarno dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, yang tanpa dihantui rasa tidak nyaman begitu. Amin. Terima kasih Pak. Karena Bapak sudah mau mendengar keluh kesah saya Pak. Sekarang saya merasa lega Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa menjadi teladan yang baik untuk siswa kita ke depannya Pak. Begitu. Oke, amin Pak, sama-sama Pak. Maaf ya Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan pekerjaan dan saya pamit dulu ke ruangan saya ya Pak. Oh, monggo silakan Pak Jumarno. Terima kasih Pak, salam sehat dan bahagia Pak. Oke, sama-sama, terima kasih Pak Jumarno. Terima kasih Pak. Oke. Oke Pak, terima kasih ya. Tadi sudah melaksanakan observasi ya. Untuk Pak Aziz ya, saya beri A+ ya tentang tadi sudah melaksanakan observasi dengan Pak Jumarno ya. Untuk Pak Aziz sebagai coach sudah melaksanakan dengan baik dan Pak Aziz sudah menggunakan alur Tirta ya, yakni telah menanyakan tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Aziz ya. Untuk keberhasilannya yang digunakan sampai dengan cara Pak Aziz dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, dari coaching tadi, apakah indikator yang ingin Pak Aziz kembangkan kira-kira sudah tercapai tidak? Menurut saya nggih Pak, memang indikator yang ingin dikembangkan sudah tercapai Pak tadi dalam coaching, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dengan bertanya dari hasil mendengarkan aktif Pak. Sudah tercapai, kemudian bersifat terbuka juga dan eksploratif,
dan saya sudah bisa membantu kunci saya untuk mengingat, merenung dan merangkai fakta serta diajukan di momen yang tepat begitu. Ya. Oke. Jadi secara keseluruhan kompetensi sebagai coach sudah sangat bagus untuk Pak Aziz ya. Bisa mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan, hasil mendengarkan aktif tersebut sehingga bisa disimpulkan Pak Aziz mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Ya. Dari coaching ini Pak Aziz bisa menggali serta mendorong coach untuk mencari solusi. Dari rencana aksi ke depan, kalau saya bisa memberi nilai antara 1 sampai 4 poin, yang didapat dari Pak Aziz ini adalah nilainya 4 ya, karena Pak Aziz sudah bagus sekali dalam melakukan coaching ya. Beri aplaus atau tepuk tangan untuk Pak Aziz ya. Oke, terima kasih. Terus setelah kegiatan coaching ini, kompetensi yang akan Pak Aziz kembangkan kira-kira apa ya? Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan selanjutnya mungkin yang saya tingkatkan juga mendengarkan aktif dan mendengarkan dengan rasa, Pak. Ya. Sehingga kedepannya kemampuan saya dalam coaching bisa menjadi lebih baik. Begitu. Ya. Saya yakin Pak Aziz kalau melaksanakan coaching pasti mampu menggali semua masalah coaching yang bisa mengarahkan coach untuk menggali potensinya. Dalam mengatasi masalah-masalah berdasarkan hasil mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Oke, baik, terima kasih Pak Bambang. Ya, Pak Aziz, untuk kegiatan praobservasinya dan kegiatan utama yaitu coaching dan kegiatan pasca praobservasi telah dilakukan. Apa kira-kira yang ingin ditanyakan untuk mengenai hal ini, Pak Aziz? Terima kasih Pak Bambang. Mungkin dari coaching ini saya merasa nyaman dan mampu menggali potensi saya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Begitu. Ya, betul Pak Aziz. Ya, kelihatannya sekali dalam proses coaching Pak Aziz merasakan nyaman diskusi permasalahan yang dihadapi. Betul. Dan untuk Pak Aziz saya sangat salut dan luar biasa sekali dalam melakukan coaching. Sukses ya untuk Pak Aziz. Nanti kita bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Dan demikian untuk kegiatan hari ini. Selamat siang, salam dan bahagia, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz. Sama-sama Pak, terima kasih Pak.